Halo kawan-kawan fans, kembali lagi bersama saya di channel Agung Wicaksono Official. Seperti judul di video, saya akan mereview sebuah miniatur lokomotif lagi teman-teman. Dan ini adalah miniaturnya. Baik teman-teman, saya akan langsung unboxing miniatur ini. Miniatur ini dikemas dan dibungkus dengan bubble wrap. Langsung kita buka saja teman-teman. Bubble wrapnya lumayan panjang. Nah, ini dia miniaturnya teman-teman. Ini adalah miniatur lokomotif CC201 livery white and blue logo Perumka atau logo Z ya teman-teman. Lokomotif ini punya nomor seri CC20180. Itu penomoran lamanya teman-teman. Kalau penomoran barunya log CC20189 sekian. Saya lupa lagi ya teman-teman. Tapi yang jelas lokomotif ini punya nomor seri CC20189 sekian, yang artinya lokomotif ini adalah lokomotif CC201 hasil modifikasi dari LOX BB203 teman-teman. Jadi setiap lokomotif CC201 yang punya nomor seri 89 sekian itu adalah lokomotif hasil modifikasi dari BB203, karena tidak semua lokomotif CC201 itu ori ya teman-teman. Oke, itu sedikit cerita tentang lokomotif aslinya. Langsung saja kita review tentang miniaturnya teman-teman. Ada beberapa poin yang bakal saya bahas. Yang pertama adalah bahan teman-teman. Miniatur lokomotif ini menggunakan bahan utama akrilik. Kenapa akrilik yang dipilih? Karena akrilik yang pertama kuat, kedua rapi, ketiga safety teman-teman. Dan juga sangat cocok digunakan atau diaplikasikan untuk miniatur kereta api, khususnya kereta api Indonesia teman-teman. Selain akrilik ada juga PVC buat ini underframe-nya, underframe, tangki HSD dan lain-lain banyak ya teman-teman. Selain PVC ada juga kawat buat bikin handrail, ada juga pla itu buat bahan yang dicetak 3D print seperti coupler, bogi, lain-lain itu cetakan 3D print, bahannya pla ya teman-teman. Dan ada juga plastik ABS buat cover dinamonya teman-teman. Oke, itu dari bahan. Poin selanjutnya adalah skala teman-teman. Setelah teman-teman lihat miniatur ini dengan ukuran segini, pasti teman-teman udah bisa nebak ini skala berapa. Miniatur LOX CC201 ini punya skala sejuta umat teman-teman, atau skala 1:87 alias skala HO teman-teman. Itu adalah skala yang paling banyak diaplikasikan untuk miniatur kereta api, khususnya miniatur kereta api di Indonesia. Kenapa? Karena ukuran segitu itu sangat ergonomis dan dan cocok lah buat miniatur ya teman-teman. Nah, ngomongin skala ini, skala HO, jelas miniatur ini bisa dimainkan di Rail King teman-teman. Bisa di rolling di Rail King atau rel lainnya yang sama-sama punya skala HO teman-teman. Nanti itu ada poin pembahasan berikutnya ya teman-teman. Poin ketiga yang bakal saya bahas adalah fungsi teman-teman. Seperti video-video review miniatur sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa miniatur itu, khususnya miniatur kereta api, ada dua fungsi utama teman-teman. Yang pertama buat pajangan, yang kedua buat rolling. Nah, kalau buat pajangan, miniatur ini udah cakep banget teman-teman, karena miniatur ini sangat real scale dan sangat good looking, juga presisi setiap komponennya. Jadi udah sangat cut teman-teman, cut. Itu ada kereta berangkat. Oke, lanjut teman-teman. Jadi miniatur ini sudah sangat good looking dan presisi setiap komponen-komponen kecilnya. Akan ngulang kalimat lagi. Ya intinya gitu dah teman-teman. Miniatur ini sangat memanjakan mata, apalagi kalau teman-teman tambahin box akrilik yang bening itu ya, yang tutupnya box itu, wah cakep banget sih teman-teman, itu elegan banget. Dan fungsi berikutnya selain untuk dipajang adalah di rolling teman-teman. Berhubung miniatur ini bermesin dan ditenagai oleh baterai A2 AA atau AA atau
apalah terserah teman-teman nyebutnya, pokoknya baterai yang biasa dipakai kamera sama remote ya teman-teman. Membuat lokomotif ini bisa di rolling dan bisa dimainin. Jadi keunggulan miniatur ini ada dua, bisa buat pajangan sekaligus bisa buat di rolling alias dimainin ya teman-teman. Keren banget kan? Poin selanjutnya adalah kelebihan teman-teman. Baru aja bahas kelebihan. Nah, jadi kelebihan miniatur ini relate sama poin yang sebelumnya. Dua fungsi kena ya teman-teman, bisa dipajang sekaligus bisa di rolling, dan juga harganya yang sangat terjangkau teman-teman. Untuk harga nanti saya spill ya teman-teman, nanti teman-teman bisa tahu harga miniatur lokomotif ini berapa. Dan tentunya harga lokomotif ini sangat terjangkau. Dan for your information teman-teman, untuk harga miniatur dengan kualitas high detail biasanya ada di range 500.000, 700.000 atau 1 juta ke atas biasanya teman-teman. Tapi untuk miniatur lokomotif ini sangat jauh lebih ekonomis daripada itu. Jadi sangat terjangkau banget teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja. Dan dari harga segitu teman-teman, ini udah bisa dapat miniatur sedetail ini ya teman-teman. Poin selanjutnya, saya bakal liatin tampilan miniatur ini teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama saya bakal liatin di bagian kabin masinis atau short hoodnya teman-teman. Sangat mirip sekali dengan lokomotif aslinya. Dan dari komponen-komponen kecil seperti lampu, cover semboyan, handrail, juga lampu kabut ini terbuat ya teman-teman, ini ada lah gitu. Dan ini couplernya juga coupler yang bisa gerak, coupler aktif. Jadi ketika di rolling, digandeng dengan miniatur lainnya, jadi lancar, nggak ngebanting, nggak anjlok ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke bagian sisi sebelah kiri teman-teman. Di sini adalah tampilan dari sisi sebelah kiri miniatur lokomotifnya. Dan kita pindah ke bagian long hood teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada lampu, cover semboyan, handrail, dan juga ini apa? Buat wadah pasir teman-teman, yang buat masukin pasir di sini juga bisa terbuat ya teman-teman. Dan di bagian cow cutter atau bumper sama seperti yang di bagian short hood. Dan kita pindah ke bodi sebelah kanan. Nggak beda jauh kayak bodi sebelah kiri, bedanya nggak ada tangga. Karena memang di lokomotif aslinya juga seperti itu. Di kiri tangganya ya teman-teman, bukan di kanan. Dan kita bakal lihat bagian atasnya teman-teman, bagian atap. Di sini ada suling semboyan 35 dan juga ada antenanya teman-teman. Dari posisi komponen aja ini sangat diperhatikan loh teman-teman. Dan pindah ke bagian belakang, di sini ada engsel atap. Jadi kalau di lok aslinya atap ini bisa dibuka. Nah, ini engselnya teman-teman. Ada 8 engsel ya. Dan di sini ada cerobong asap sekaligus tutupnya, ada tangga, dan ini buat ngisi air teman-teman. Dan pindah ke paling belakang, di sini ada grill buat pendingin. Itu kalau di lokomotif aslinya seperti itu ya teman-teman. Poin terakhir yang bakal saya bahas adalah beli di mana. Nah teman-teman, poin ini paling sering ditanya dari teman-teman, miniaturnya beli di mana gitu. Jadi miniatur ini adalah miniatur produksi dari AWM Craft. Dan miniatur ini dijual di online shop atau mau order langsung ke kontak Instagramnya juga bisa teman-teman. Jadi nanti link pembelian seperti all shop toko oren dan link sosial media AWM Craft bakal saya spill di deskripsi dan di komentar. Bisa langsung teman-teman cek aja. Dan buat teman-teman yang berminat miniatur seperti ini, teman-teman bisa langsung check out yang ready stock, atau teman-teman juga bisa request atau pre-order ke AWM Craft-nya langsung lewat sosial media. Pokoknya nanti bakal saya permudah link all shop dan link Instagramnya saya spill di deskripsi dan di kolom komentar teman-teman. Seperti janji saya sebelumnya, saya bakal mainin atau rolling miniatur lokomotif ini teman-teman. Let's go. Baik teman-teman, di sini sudah ada lintasannya. Lintasan ini menggunakan Rail King ya teman-teman. Skalanya HO 1:87 dan sudah saya bentuk oval seperti ini. Pertama-tama kita akan tes seruntulan dulu ya teman-teman. Jadi lokomotifnya jalan sendiri dulu. Baterainya sudah terpasang, langsung saja kita nyalakan. Nah teman-teman, sudah berjalan, jalan seruntulan, tidak anjlok, tidak terguling, dan tidak ngebanting saat di tikungan. Itulah kelebihan dari miniatur AWM Craft teman-teman.
Cukup teman-teman. Barusan sudah jalan SH atau short hood. Nah, sekarang kita coba jalan long hood teman-teman. Baterainya kita balik saja dan harus dipasang ini teman-teman. Memang kalau baterainya dibalik harus dikasih besi tambahan karena kutub negatifnya itu tidak benar-benar menempel ya teman-teman. Jadi harus dibantu besi atau apapun itu untuk menyalurkan listriknya. Miniaturnya sudah nyala, langsung saja kita rolling seruntulan lagi, tapi jalannya long hood alias mundur. Nah, miniatur ini bisa berjalan mundur teman-teman. Keren sekali bukan? SH bisa, LH bisa teman-teman. Dan jalan maju atau mundur keduanya sama-sama stabil, nggak anjlok dan nggak ngebanting di tikungan. Oke, cukup teman-teman. Jalan seruntulan udah, gimana kalau kita coba narik kereta penumpang? Di sini ada dua kereta penumpang, teman-teman. Yang satu eksekutif New Generation dan yang satu eksekutif Stainless 2018. Ya, jadi ketahuan deh, teman-teman. Di sini ada satu unit gerbong atau kereta penumpang eksekutif New Generation versi upgrade dan ini belum dirilis ya, teman-teman. Jadi nanti bakal saya rilis dan bakal saya review juga videonya. Ini adalah versi upgrade dari eksekutif New Generation versi sebelumnya, tapi saya nggak bakal bahas banyak-banyak biar teman-teman kepo. Langsung saja kita rolling miniaturnya. Nah teman-teman, miniaturnya sudah jalan dan ini stabil ya teman-teman. Di tikungan ini nggak anjlok, nggak ngebanting, berjalan dengan sempurna, berjalan long hood teman-teman. Ini lintas generasi banget ya, loknya livery white and blue Perumka, kereta nomor 1 New Generation dan kereta nomor 2 Stainless 2018. Unik banget teman-teman, nggak akan ada di dunia asli, cuman ada di dunia miniatur. Oke, cukup teman-teman. Nah, biar lebih seru lagi, kita rolling miniatur ini jalan double traksi teman-teman. Di bagian depan sudah ada miniatur lok CC201 dan saya tambahin lagi lok CC203 di belakangnya. Juga kereta penumpangnya juga saya tambah satu, ada ekonomi New Generation dan itu tuh teman-teman, absurd banget. Satu gerbong batu bara. Gak apa-apa teman-teman, kita coba mainin aja. Kita nyalain dulu lokomotifnya satu-satu. Oke, yang 203 udah nyala, lanjut yang 201 nya. Nah teman-teman, bisa jalan double traksi atau lebih dari satu lokomotif ya teman-teman. Nah, berjalan sangat lancar teman-teman, 2 lokomotif dan 3 kereta penumpang plus 1 gerbong barang. Di tikungan berjalan sangat lancar, stabil, tidak anjlok, tidak ngebanting ya teman-teman. Duh, kacau banget teman-teman, memori kameranya habis dan sekarang saya ini ngerekam pakai HP. Oke, itu ya teman-teman, itulah review dari miniatur lok CC201
white and blue livery Perumka. Kita sudah review dan kita sudah coba mainin atau rolling tadi dengan kereta yang sangat absurd ini teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih sudah nonton video review ini sampai sini. Dan buat teman-teman yang pingin miniatur lokomotif sekeren ini, bisa teman-teman cek aja toko Orange dan Instagram. Nanti saya spill linknya di deskripsi dan di kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan konten review miniatur kereta api, silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share untuk konten miniatur lainnya. Terima kasih.